Perencanaan infrastruktur. Proses perencanaan infrastruktur merupakan suatu proses yang kompleks yang terdiri dari perkiraan kebutuhan, identifikasi sediaan, keseimbangan permintaan, pemilihan desain, dan kelembagaan. Perkembangan penduduk yang pesat pada umumnya tidak dapat diikat oleh penyediaan infrastruktur, khususnya yang berbasis sumber daya, seperti air bersih dan energi. Oleh karena itu, di samping aspek perencanaan atau penyeimbangan kebutuhan dan kesediaan infrastruktur, diperlukan juga aspek pengolahan. Beberapa contoh proyek infrastruktur oleh jaringan jalan dan transportasi, air bersih, air limbah, persampahan, sumber daya air, energi, telekomunikasi, dan fasilitas lainnya seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan lain sebagainya. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas atau struktur dasar, peralatan instalasi yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Sesuai definisi tersebut, maka infrastruktur dapat dikelompokkan menjadi 13 kategori. Yang pertama yaitu sistem penyediaan air seperti waduk, penampungan air, transmisi dan distribusi, serta sistem pengolahan air. Yang kedua, sistem pengolahan air limbah seperti pengumpulan, pengolahan, pembuangan, dan daur ulang. Yang ketiga, fasilitas pengolahan limbah padat. Yang keempat, fasilitas lintas air navigasi. Yang kelima, fasilitas pengendalian banjir, drainase, dan irigasi. Dan masih banyak lagi yang belum disebutkan. Kita lanjut ke perencanaan infrastruktur wilayah. Yang pertama, sumber air. Berdasarkan curah hujan tahunan, Indonesia dapat dipilahkan menjadi 3 wilayah, yaitu wilayah basah, tepatnya di Sumatera dan Kalimantan, wilayah sedang, tepatnya di Jawa, Bali, Lombok pada umumnya, Sulawesi, Maluku, Irian Jaya Utara. Yang ketiga yaitu wilayah kering, seperti tepatnya Nusa Tenggara Barat, kecuali Lombok, Nusa Tenggara Timur, Irian Jaya Selatan. Yang kedua kita lanjut ke siklus hidrologi. Siklus hidrologi adalah siklus air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Pada perjalanan menuju bumi, beberapa presipitasi dapat berevaporasi kembali ke atas atau langsung jatuh yang kemudian diintersepsi oleh tanaman sebelum mencapai tanah. Setelah mencapai tanah, siklus hidrologi terus bergerak secara kontinu dalam 3 cara yang berbeda. Yang pertama yaitu evaporasi atau transpirasi, yaitu air yang ada di laut, di daratan, di sungai, di tanaman, dan sebagainya. Kemudian akan menguap ke angkasa atau atmosfer dan kemudian akan menjadi awan. Yang kedua, infiltrasi atau perkolasi ke dalam tanah, yaitu air bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah dan batuan menuju muka air tanah. Yang ketiga yaitu air permukaan tanah, yaitu air bergerak di atas permukaan tanah dekat dengan aliran utama dan danau. Makin sedikit pori-pori tanah, maka aliran permukaan semakin besar. Aliran permukaan tanah dapat dilihat biasanya pada daerah urban. Oke, yang berikutnya pencemaran air. Berdasarkan PP nomor 82 tahun 2001 pasal 8 tentang pengolahan lingkungan hidup, klarifikasi dan kriteria mutu air ditetapkan menjadi 4 kelas, yaitu yang pertama air yang dapat digunakan untuk bahan baku, air minum atau peruntukan lainnya mempersyaratkan mutu air yang sama. Yang kelas kedua, air yang dapat digunakan untuk prasarana atau sarana rekreasi air, budidaya ikan air tawar, peternakan, dan perikanan. Kelas ketiga yaitu air yang dapat digunakan untuk budidaya ikan air tawar,
peternakan, dan pertanian. Yang kelas 4 yaitu air yang dapat digunakan untuk mengairi pertanian atau pertanaman. Terus solusi pencemaran air. Pemerintah bekerja sama dengan World Bank. Pada saat ini tengah mempersiapkan pemberian insentif berupa subsidi bagi masyarakat yang melakukan pengomposan sampah kota. Beberapa manfaat pengomposan sampah antara lain: 1. Mengurangi sampah di sumbernya. Yang kedua, mengurangi beban volume di tempat pembuangan air. Yang ketiga, mengurangi biaya pengolahan. Yang keempat, menciptakan peluang kerja. Yang kelima, memperbaiki kondisi lingkungan, dan lain-lain.